Terus besarannya berapa Pak PPSE itu? Besarannya untuk PPSE itu 5 juta Ibu-ibu. Jadi memang syarat utamanya penerima itu harus memiliki usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu hadirnya semuanya. Mohon maaf teman-teman mengganggu istirahatnya. Istirahat biasanya kalau jam-jam segini kan enak, istirahat itu enak kan ya. Mohon maaf kami datang mengganggu waktu istirahatnya atau mengganggu aktivitas lainnya. Di sini saya mau menyampaikan terkait permasalahan atau terkait tentang program pemberdayaan sosial ekonomi. Barusan sudah disampaikan oleh Mas Idrus, program pemberdayaan sosial ekonomi itu adalah bentuk perhatian pemerintah kepada panjenengan sedaja, terutama penerima PKH dan juga sembako, untuk bisa lebih berdaya lagi, untuk bisa kemudian bisa mandiri ke depannya. Dari kita menerima, kita harus lebih meningkat lagi untuk bisa berusaha dan menambah penghasilan ekonomi kita. Dari mana Pak? Ya dari PPSE ini. Jadi ketika semua penerima PKH nantinya itu kemungkinan ada perubahan bantuan dari penerima PKH dan BPNT, kemudian kita menerima yang namanya diajukan, bukan menerima ya, kita sampean diajukan nanti ke PPSE. Caranya bagaimana Pak? Caranya cukup sampean itu memberikan fotokopi KK dan juga fotokopi KTP kepada kami, dan kami nanti akan memverifikasi dan mengajukan kepada Kementerian Sosial. Terus besarannya berapa Pak PPSE itu? Besarannya untuk PPSE itu 5 juta Ibu-ibu. Jadi memang syarat utamanya penerima itu harus memiliki usaha. Syarat yang nomor 2, masih aktif di bantuan. Seperti itu bisa diajukan untuk mendapatkan program pemberdayaan sosial ekonomi. Bagaimana Pak ketika saya masih belum ada yang namanya usaha? Mulai saat ini harus sudah dipikirkan usahanya ibu-ibu. Kira-kira mau usaha apa? Usaha itu kan cukup banyak ibu-ibu. Mulai dari bisa menjual di online itu bisa. Terus usaha nernak kambing, nernak sapi, nernak ayam, atau jualan gorengan. Banyak sekali usaha yang bisa dilakukan ibu-ibu. Tidak hanya itu-itu saja. Terus ketika di sini kan sudah banyak toko Pak, sudah banyak gorengan Pak. Cari usaha yang lain. Sekarang usaha itu kalau kita pikirkan bersama dan disesuaikan dengan kemampuan kita, itu cukup sangat bisa bersaing Mas Yan. Kalau di desa Lampeji, semisal kalau mau menjual gorengan, gorengan itu saja, berarti saya memerlukan gorengan yang luar biasa daripada gorengannya yang si A dan si B, kan seperti itu. Sehingga ibu-ibu bisa bersaing di sana untuk berbisnis yang namanya gorengan, seperti itu. Atau ada hal lain seperti nernak ayam. Nernak ayam juga enak, karena dari modal 5 juta nanti itu kemungkinan besar dibelanjakan dengan usaha yang ibu-ibu pilih. Semisal mau usaha toko. Usaha toko itu kebutuhannya apa saja? Kebutuhannya ada etalase, dibelikan etalase. Kebutuhannya membeli sebagian
apa namanya barang yang mau dijual itu juga tidak apa-apa ibu-ibu, atau barang-barang yang lain yang dibutuhkan toko. Kalau ada yang mau usaha kambing semisal, itu yang jelas dibelikan pembenahan kandang, usaha keperuntukannya, terus dibelikan yang namanya kambingnya. Kambing kan sekarang lagi murah-murahnya, kalau 5 juta mungkin bisa dapat berapa? 5 ya, 5 kambing. 5 kambing kalau dikelola secara baik ibu-ibu, insya Allah kambing itu juga akan semakin berkembang. Awalnya 5 bisa menjadi 28-30 kalau ibu-ibu memang betul-betul diusahakan untuk bisa dijadikan usaha sama ibu-ibu. Tapi kalau usaha itu cuma sekedar untuk menutupi kewajiban saja, ya tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi apa-apa. Sehingga maksud kami ketika memang ibu-ibu di sini desilnya sudah naik tingkat ke desil 3 atau ke desil 4, itu lebih baik saran kami ibu-ibu untuk bisa menggraduasikan diri pada kami, karena bagaimanapun bantuan ini tidak selamanya ibu-ibu, pasti nantinya ada keterlambatan atau kemudian tidak cair, tiba-tiba tidak cair seperti itu, pasti itu. Apalagi kayak Bu Ketua juga sudah mulai 2014 ya. Jadi kalau hemat saya lebih baik Ibu Ketua juga bisa mengajukan yang namanya PPSE. Entah nanti usahanya sambil lalu berjalan, dipikir berjalan kira-kira Ibu itu senangnya mau usaha apa. Kalau mau usaha ayam mungkin tempatnya di sini tidak memadai, mungkin ya usaha jual sosis di depan mungkin bisa seperti itu. Sehingga perlu pemikiran, memang perlu pemikiran yang sekiranya usaha saya itu tidak mandek atau tidak kemudian saya usaha kemudian mati. Jadi usaha itu juga dipikirkan Bu, artinya saya usaha sosis misal, pangsa pasar saya itu siapa saja, anak kecil banyak tidak di sini, kan seperti itu. Itu dilihat dulu kanan kiri kita, dilihat dulu, oh ternyata di sini banyak anak-anak, kira-kira pantas saya menjual yang namanya sosis. Dan lagian tidak ada orang-orang di pinggir saya yang jual sosis seperti itu. Itu bisa dipilih menjadi usaha ibu-ibu seperti itu. Terus kemudian dipikir lagi, apa saya harus jual nernak ayam semisal. Nernak ayam juga bisa, nernak ayam kampung atau nernak ayam horen. Nernak ayam horen kalau di YouTube sekarang itu banyak sekali pilihan. Di YouTube itu menjelaskan bahwasannya nernak ayam petelur itu tidak harus ribuan. Nernak ayam 20 ekor itu kan sudah bisa dan bisa menjadikan penghasilan sehari-hari ibu seperti itu. Itu banyak sekali di YouTube. Itu juga bisa ibu-ibu. Jadi banyak sekali usaha yang bisa dilakukan ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu ada kemauan. Yang penting ibu-ibu ada kemauan. Selama ibu ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Intinya itu sudah. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang jelas untuk ibu-ibu yang sudah lama ya, sudah lama, kembali lagi kepada PPSE tadi atau graduasi tadi, harapan saya bisa pengajuan. Karena kalau sudah dihapus secara sistem, ibu-ibu akan habis semuanya. Mulai dari bantuan pangannya habis, mulai dari PKH-nya juga habis, terus bantuan PBIJKN-nya juga akan habis. Seperti itu. Terkait PIP bukan wewenang kami. PIP wewenang sekolah. Ya. Ketika ibu-ibu nanya, PIP ya apa Pak? Kalau PIP mohon maaf kami tidak bisa menjawab karena PIP itu adalah wewenang dari sekolah. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya, dan saya harapkan ada di sini yang bisa didata untuk masuk ke PPSE atau graduasi. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan segala macam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.